Salam guyub gayeng sak lawase. Dina iki awak dhewe ketemu karo Mas Kolik pengen ngobrol-ngobrol nih. Perjalanan wong Jawa Tengah salah satu dari anggota DPD RI karena DPD RI itu dari Jawa Tengah ada 4 atau 4, salah satunya beliau. Kita akan berbincang, kita akan ngobrol tentang perjalanannya kayak ngobrol menjadi seorang senator. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, saya Mas. Ini ceritane senator itu kan mewakili wilayah ada 4 orang dan kita tidak membicarakan tentang politiknya senator atau legislator. Mas, aku pengen ngerti cerita nih. Jenengan ini kok terus duwe krentek pengen maju tadi senator ki ceritane. Nggih, matur suwun nih. Salam untuk sedulur guyub gayeng salawase. Matur suwun ini bisa bareng-bareng ngobrol, tapi juga ada pesan-pesan yang ingin kita bareng-bareng dorong untuk kita semua, terutama tentu warga Jateng. Nggih, saya itu punya niat maju DPD pada saat tahun 2019. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah hampir 20 tahun memang berkecimpung di tugas di parlemen sebagai tenaga ahli. Oh. Jadi awalnya jenengan ki tenaga ahli di parlemen di DPR. DPR. Ya. Oke, yeah. Sekali waktu saya juga diminta untuk memberi materi atau juga membantu DPD RI dalam konteks legislasi. Nah, dari situ kemudian saya melihat dua lembaga ini sesungguhnya kalau bisa berfungsi dengan baik, ini akan menjadi sebuah berkah atau kebaikan bagi masyarakat Indonesia dari perspektif pengembangan sistem parlemennya. Makanya saya kemudian mempelajari dan menjadi disertasi saya itu tentang ini. Oh, disertasinya tentang hubungan DPD dengan DPR. Ya, nah, dari situlah kemudian saya kira kalau saya bisa menjadi bagian dari DPD, bisa memberi pemahaman, bisa memberi upaya, bisa memberi isi dari tupoksinya DPD agar bisa berfungsi dengan baik dan bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan DPR. Nah, dari situlah kemudian saya terpanggil ingin ikut masuk menjadi bagian dari DPD dan memperkuat DPD dalam tadi upaya memperkuat parlemen, hubungan antara DPD dengan DPR yang berfungsi dengan baik dan tentu membawa kepentingan masyarakat. Oke. Mas, sadurunge ngobrol luwih adoh iki. Jenengan iki ceritane cilik-cilikane nang ndi terus sekolahe tekan ngendi wae, apalagi ini gelarnya kan doktor iki. ceritane kaya ngopo? Apa memang jenengan itu berangkat dari keluarga pendidik atau apa kemudian terpikir untuk sampai sekolah sampai di tingkat doktoral atau tuntutan pekerjaan atau kemudian duwe krentek pengen dan seterusnya. Ceritanya sekolah SD ini nang ndi sampeyan? Kula niki asli kelahiran dari kampung, desa. Bener-bener desa, namanya Desa Serang tapi dusun namanya Perumpung, dusun desanya Serang, kecamatannya dulu Sidarja, sekarang Cipari. Oh. Cilacap pojok ya? Iya, pojok kulon perbatasan dengan Jawa Barat. Oh, jadi memang arep nang Cilacap ki memang kudu nglegake, Mas. Ora terus-terusane nang ndi? Terusane nang Nusa Kambangan Mas. Makanya. Jadi asli wong Cilacap. Wong Cilacap dan keluarga saya keluarga petani. Petani yang ya sederhana sebenarnya. Jadi saya dulu juga nggak pernah mimpi bisa sampai S3, bisa sampai S2, saya nggak berani mimpi itu. Karena keterbatasan keluarga kami. Tapi alhamdulillah kemudian begitu saya selesai SMA, saya waktu itu bisa masuk perguruan tinggi sing tanpa tes nih kalau Mas. Oh, PMDK waktu itu. PMDK ya, Ya, karena PMDK akhirnya kalau saya ini bidik misi apa? Ya, kurang lebih niko. Nah, jadi akhirnya bisa. Jenengan mlebu berarti
Lho aku mesti bocah-bocah pinter to. Bapak termasuk pinter to nang sekolah SMA ini kan di Mas? SMA Sidarja, namanya SMA Nasional Sidarja swasta. Oh swasta? Swasta, tapi SD sama SMP negeri. Mas, ini sebelum ngomong ke meneh tentang wong tani ini iki lho. Posisine sampeyan saiki. Wong tani kemudian sing marake sampean duwe krentek sekolah dhuwur kuwi apa memang saka bapak ibu sing kemudian memberikan semangat apa kemudian sampean melihat iki aku kudu? Nggih. Iya. Memang orang tua dulu mendorong sekali. Bapak saya itu punya cita-cita anaknya harus ada yang kuliah. Nah, jadi bapak saya juga luar biasa perjuangannya. Dan memang akhirnya di keluarga saya yang pertama bisa kuliah. Dan alhamdulillah ya di kuliah itu saya juga aktif berorganisasi, aktif di mana-mana. Saya pernah jadi ketua senat fakultas, ketua senat universitas. Zaman gue senat BPM. Iya, BPM. Ya, saya SMPT zaman dulu. Oh, SMPT. Sekarang kan BEM. Yeah, BEM. Jadi memang ya waktu itu saya paling tidak dari segi kegiatan belajarnya saya juga tanggung jawab, juga organisasi sosialnya saya tanggung jawab. Dan memang ya alhamdulillah. S1 berapa tahun Mas? Saya persis kurang lebih 5 tahun persis. 5 tahun persis ya. Zaman itu masih bisa sesuai jadwal ya. Iya. Padahal janjiannya yo 7 tahun ya iso-iso. Iso, zaman iso. S1 di mana Mas sampean? Di Unsud Purwokerto. Oh, S1 Unsur. Ya. Kemudian sekarang MS ini cerita S2-nya ini. saya di Jadi UI. rampung kuliah terus sampean kerja apa terus pergi ceritanya? Oh, saya S2. kerja. Saya memang habis kuliah kemudian bekerja. Kemudian saya tahun 97 itu sudah menjadi legal drafting, staf ahli untuk legal drafting di DPR. Oh, berarti selesai S1 jenengan di di staf ahli di DPR. Iya, sebelumnya saya sempat di media, kemudian saya juga waktu itu ada di beberapa bidang terkait bidang hukum, nah kemudian akhirnya bisa masuk di staf ahli untuk legal drafting. Staf ahli di DPR ini staf ahli DPR fraksi atau anggota? Yang pertama dulu fraksi. Oke. Nah, yang kedua itu saya lama sekali namanya di Balik Badan Legislasi. Badan Legislasi. Alat kelengkapan itu, alat kelengkapan. Oh, staf ahli di Balik. Iya, di Balik. Jadi memang artinya bukan di di fraksi partai atau apa? Di alat kelengkapan DPR. Nah, jadi niku memang semua terkait dengan bidang keilmuan yang saya pelajari. Akhirnya jenengan buat gawe kemudian melengkapi untuk kebutuhan pendidikannya dari S2 dari S3. Nggih. S2-nya dari S1-nya sarjana hukum, S2-nya sosiologi. Oh, sosiologi. FISIP itu. S3-nya yang tadi kembali hukum lagi. Oke. Mungkin awak dhewe mau kanca-kanca dulur-dulur mungkin pengen ngerti Mas. Janjane merantau. Sampean kan berarti merantaunya itu kan nek lulus unsut kan berarti nek nongon Purwokerto kan belum terlalu merantau lah buat Mas Purwokerto. Masih. Begitu budal Jakarta. Cerita tentang dadi wong rantau. Apa sebenarnya yang mungkin sampean eling-eling berarti nek ana kanca-kanca saka kampung dan seterusnya iki kudu kaya ngopo dan seterusnya. Nggih. Memang ketika kita merantau pasti duwe tujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ada cita-cita. Termasuk saya niku juga ingin bisa menjadi orang yang berhasil. Meskipun waktu itu ya jenengan pirsa sendiri karena saya orang betul-betul tani Mas. Saya sampai SMA niku masih biasa pergi ke sawah nyangkul apa tuh bisa. Ngewangi orang tua. Dan kebetulan bukan cuma ngewangi karena bapak saya itu meninggal saya SMP. Oh. Jadi ya kemudian
tadi agak apa namanya, cita-cita Bapak untuk punya anak kuliah itu ya, kemudian beliaunya kan, saya masih SMP, beliau sudah wafat ya, jadi diteruskan oleh ibu. Mas Nun Sewu, Bapak SMP Bapak jenengan tilar. Dalam posisi itu Bapak sudah pernah menyampaikan, aku pengen anakku ono sing dadi, apa sing sekolah dhuwur atau gimana gitu. Yang itu tertanam. Iya, tertanam. Dan memang waktu betul pengen mewujudkan itu. Leres, dan memang ya waktu itu ada pilihan juga untuk bisa membiayai kuliah di S1, saya harus jual aset keluarga sebagai pilihan. Tapi setelah itu saya S2, S3 semua biaya sendiri tentu. Tapi waktu S1, kuliah pertama itu ya ibaratnya ya sudah, nanti akon bagianmu ya ikut dijual untuk biaya kuliahnya, gitu loh Mas. Artinya jadi memang ini ya perjalanan yang luar biasa ya Mas, membuat keputusan bahwa harus menjual aset untuk pendidikan lebih tinggi, yang mungkin ada semangat jenengan waktu itu tentang bagaimana mewujudkan cita-citanya Bapak almarhum, kan kira-kira seperti itu. Oke Mas, ini kok malah tadi sedih-sedih. Mas, saiki DPD, DPR jenengan menerjuni atau mencermati itu. Kemudian sekarang dalam posisi sampean tadi anggota DPD. Apa yang mungkin sampean tulis di disertasi atau apa yang mungkin sempat ada di benak sampean dengan sampean ini berarti tahun keempat ya? Iya, memasuki tahun keempat. Memasuki tahun keempat. Apakah antara gambaran secara keilmuan dan pikiran-pikiran sampean itu di lapangan kejadiannya bisa seperti yang dibayangkan? Lah niku memang niki salah satu tantangan dimanapun kita berada, akan menghadapi tantangan-tantangan yang harus kita mampu memberikan kerangka solusinya. Tadi secara ideal saya punya gagasan, saya punya konsep yang didukung oleh sebuah penelitian yang validitasnya sebenarnya sangat kuat juga. Untuk konsep bagaimana membangun sebuah kelembagaan DPD yang tupoksinya bisa kuat dan bisa berfungsi secara optimal. Nah, memang hari ini kita masih dihadapkan pada situasi ya di mana DPD dalam rumusan kewenangannya itu belum optimal atau terbatas. Nah, tetapi kita bisa memfungsikannya ya, dengan keterbatasan itu tetap ada ruang untuk bisa optimal pada bagaimana kita melakukan kerja-kerja baik di parlemennya maupun kerja-kerja keterwakilan dengan masyarakat. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Salah satunya, saya prinsipnya tidak terpaku pada kewenangan, tapi bagaimana saya bisa memberi manfaat buat masyarakat yang saya wakili. Saya bisa memberi solusi bagi masalah yang ada di masyarakat yang saya wakili, dan saya juga bisa memberi gagasan-gagasan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, kemajuan masyarakat yang saya wakili. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Artinya dalam perjalanan ini masuk tahun keempat, apa-apa yang jenengan bayangkan itu sebagai sebuah idealnya senator, itu kira-kira saya wis mlakune seberapa Mas? Seko impen sampean iki janjane wis tekan ngendi Mas? Kalau dari perspektif kalau ada scoring, ya scoring saya kisarannya sekitar 7 lah. 7 itu dari 10 atau dari 100? Dari 10. Nah, 7 dari 10 kan, dari 10 masih oke lah. Ya, 7 dari 100 ngeri banget. Katun, ya. Berarti itu dari 10 lah. Dari 10. Ya. Nah, maksud saya adalah kalau pada tataran di suprastruktur politik kenegaraan memang kita masih tahu ada keterbatasan. Tapi ketika kita berkonstituensi dengan masyarakat banyak sekali ruang.
Misalnya saya melihat hal-hal yang selama ini banyak tidak dilakukan, itu saya coba dorong dan ternyata mendapat respon yang cukup bagus dari banyak masyarakat. Misalnya satu, saya kemarin fokus mendorong penanganan Sungai Serayu. Serayu iki bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah bagian selatan, Kedu dan Banyumas ini adalah yang menyatukan kawasan ini. Makanya kalau kita sedulur-sedulur tindak teng Purwokerto, begitu sampai di Purwokerto disambut oleh keroncong di tepinya Sungai Serayu. Itu sangat indah lagu itu dan menggambarkan betapa waktu itu Sungai Serayu menjadi sebuah sungai yang memberi keindahan dan kemakmuran. Nah, hari ini ada tantangan Serayu bisa menjadi potensi masalah. Nah, potensi masalah. Bahkan bencana. Karena erosi Sungai Serayu sudah sangat tinggi, bahkan mengancam waduk merica. Sedimentasinya. Ya, sedimentasi waduk itu dari kapasitas hanya 2,5 juta meter kubik sekarang mendekati 7 juta. Dari 2,5 juta, sekarang mendekati 7 juta. Sedimennya. Kalau tidak dibuang, itu bisa jebol tanggulnya dan listrik. Kan ada pembangkit listrik tuh, bisa juga tidak berfungsi. Kalau dibuang, ikan di Sungai Serayu pada mati. Mas. Ini kan bendung merica, ya kan? Karena sedimentasinya tinggi. Opsinya kan berarti bendung ini buang sedimen. Nanti kan buka sing bolongan isor kuwi, cerah. Masuk ke sungai lumpur. Begitu masuk ke sungai, ini bukan air bukan 100% air tapi juga lumpur. Nah, ketika dibuang barengan sama lumpur, risikonya terhadap sungai di bawah. Betul. Jadi kemarin sedimentasinya ikannya pada mati. Kemarin yang terjadi waktu ada di Banyumas itu viral, orang bisa nangkep ikan berkarung-karung itu sedang dibuang lumpurnya. Lumpur sedang dibuang, ikan mati, kemudian orang beranggapan bahwa ini lagi panen iwak. Iya. karena keruh, maka ikan nggak bisa bernapas, maka padahal cuma kita khawatirkan kalau itu terus terjadi maka potensi-potensi ikan asli itu bisa hilang. Sampean sebagai senator, kemudian tadi sampean sampaikan juga bahwa bagaimana berkontribusi. Patang masuk tahun keempat, sampean merasakan wis kontribusi apa, Mas? Itu dia. Itu pertanyaan-pertanyaan yang itu. Nah, yang tadi pertama soal Serayu kita lagi dorong, mudah-mudahan nanti bisa keluar perpres penyelamatan Serayu. Kita sudah sampaikan kepada berbagai kementerian, kemarin kita rapat bareng dengan sekian banyak kementerian, juga ada upaya untuk ini bisa menangani. Paling tidak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, waktu itu ada 6 kabupaten sudah bersurat ingin di Serayu diselamatkan. Paling tidak pada sisi ini kita bisa menjadikan masalah Serayu itu menjadi bagian yang penting untuk segera ditangani menjadi bagian besar. Siji Serayu. Nah yang kedua, saya sedang mencoba memaksimalkan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pembangunan Jawa Tengah. Fungsi pengawasan, artinya sementara ini kan orang mikirnya, nek DPD wakil daerah, kuwi isine kan diharapkan menjadi jalur untuk membantu teman-teman dari daerah, supaya kemudian masuk ke masalahnya bisa diangkat, dibantu oleh nasional. Tapi ide sampean tentang fungsi pengawasan ini? Jadi tadi DPD kan punya 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, khusus untuk pengawasan ini DPD punya kelebihan dibanding teman-teman DPR. Karena kalau teman-teman DPD itu bisa melihat Jawa Tengah secara keseluruhan. Kalau teman-teman DPR karena dibagi dengan dapil-dapil, ada 10 dapil di sana, maka mereka hanya sebagian melihat Jawa Tengah. Nah, saya itu mencoba melihat pembangunan Jawa Tengah dengan 3 pertanyaan.
apakah pembangunan Jawa Tengah itu sudah berada pada jalur yang benar yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Tengah. Yang kedua, apakah pembangunan Jawa Tengah juga hasilnya bisa merata untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Yang ketiga, apa kebutuhan intervensi kebijakan untuk bisa membangun Jawa Tengah yang tadi bisa maju dan sejahtera serta secara merata itu. Nah, memang hasilnya ini sedang kami tuntaskan dan saya melaksanakan tupoksi ini semua berbasiskan data, statistik. Saya sudah hampir sekitar 8 atau 9 kali dengan BPS untuk terus melihat perkembangan secara ini. Nah, tadi apakah sudah dalam track yang benar? Nah, Jawa Tengah itu harus merumuskan kembali kebijakan pembangunan ke depan agar bisa lebih memastikan bisa mencapai tadi kemajuan dan kesejahteraan. Apakah sudah merata? Jawabannya ini misalnya ada satu indikator. Indikator kemiskinan di Jawa Tengah itu tergolong masih menggambarkan ada juga ketimpangannya. Misalnya begini, Kota Semarang itu hanya kisaran 4%. Tapi Kebumen 18, sekian persen. Untuk tingkat kemiskinannya. tingkat kemiskinan, oke. Ya. Nggih. Artinya 4 dengan 18 kan jauh banget nih Mas. Artinya nek podo-podo 18 karo 15 merata, ini berarti merata Iya. merata miskin Nggih. atau merata tidak banyak tidak Betul, miskin. betul. Tapi ini ketimpangan, Ya, kesenjangan antar daerah. betul. Jadi memang Dan itu mestinya perannya di tingkat provinsi ya, untuk artinya mensinergikan ya. Betul. Bagaimana daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi Nggih. diintervensi Betul. oleh gubernur maupun oleh presiden Betul. dan seterusnya. Ya. Nah, DPD mencoba mengambil peran ikut mengawasi bagaimana berprosesnya dan membantu mengkomunikasikan. Betul, termasuk tadi melihat kondisi ini, bagaimana kebutuhan kebijakannya. Karena tadi ternyata dari angka itu juga kemudian memang betul jawaban nomor 2, belum merata pembangunan Jawa Tengah. Masih terlalu bertumpu ke utara. Iya, karena bertumpu di utara. Jateng Utara kan Jateng Selatan ini ceritanya. Ya, Jateng Utara itu kalau di simulasi kami ada 3, Jateng Utara, Selatan, dan Timur. Timur. Ya, Timur itu Solo Raya. Oke, Solo Raya itu maksudnya timur. Ya, selatan. Kemudian selatan itu Kedu, Banyumas. Banyumas, Leres. oke. Utara Terus Pantura. Pantura Semarang. Nggih. Semarang Pekalongan ya. Betul, kalau dari Karsidenan dulu ya. Tegal sampai Rembang. Nggih. Nah, dengan dilihat simulasi 3 zona niki, Mas, itu kelihatan masalahnya. Bahwa di utara memang sudah cukup maju, tapi ada resiko ekologisnya juga berat. Mulai dari rob, terus banjir. Utara kan sekarang makin ke sini makin berat, Mas. Artinya kemajuannya oke, isu lingkungannya Oke. Jadi menjadi masalah. Hari ini banjir untuk utara. Oke. Kalau untuk selatan, tadi selatan itu belum terlalu banyak program strategis, belum banyak intervensi-intervensi yang bisa mendorong kawasan ini berkembang. Artinya kalau kita bicara mungkin ini dulur-dulur nek ngomong Indonesia kan ada Indonesia lebih banyak membangun ke barat bukan ke timur. Nah, kalau Jawa Tengah berarti ada juga isu tentang memang banyak intervensi pembangunan itu lebih banyak di utara. Betul. Selatan kurang. Betul. Ketika bicara ngomong selatan, ngomong Pantura, maka pertumbuhan oke, cepat, pembangunan oke, tapi ada isu-isu ekologi di sana. Nah, kalau bicara selatan mungkin perlu lebih ditingkatkan sentuhan-sentuhannya untuk kemudian bagaimana percepatan pembangunan di kawasan itu. Betul. Tapi kan wis ono tol selatan tuh ya. Nah, itu dia makanya. Di utara sudah punya jalur Pantura yang berkembang bagus, di selatan kan terbatas. Baru sekarang dikembangkan jalur lintas selatan. Itu pun belum selesai. Yang satu udah kemana-mana, satu belum selesai. Yang kedua tol.
Tol itu dari arah barat sini Jakarta ke tengah sedikit ke Brebes, naik lagi ke utara, terus nyambung ke timur. Selatan agak belum dilewati. Jadi memang ini dari segi ini pun kelihatan. Kemudian dari segi pelabuhan, ini ada Tegal, ada Pekalongan, ada Kendal, ada Batang, ada Semarang. Itu juga bertumpuk di utara. Di selatan ada satu, tapi ya karena terlalu jauh tidak terlalu. Nah, yang berikutnya potensi maritim. Kita tuh sebenarnya kalau Jateng begitu kita dalami, potensi fundamental atau yang punya akar kuat itu 3. Satu, agro, pertanian pasti semua ada. Yang kedua maritim, tapi maritim itu bukan cuma utara loh, selatan. Iya. Ini selatan belum Karena dari nama pelabuhannya saya kan keren, selatan tuh. Tanjung Intan itu ya. Intan ya? Iya. Bukan Priok. Iya. Priok itu kan berarti kan cuma tempat nasi kan. Betul, gitu. betul. Bukan perak. Iya. Bukan emas. Ya kan, kalau di Semarang kita ada Tanjungnya Intan. emas. Utara Tanjung Intan artinya kan nilainya luar biasa, Mas. Betul. Jadi selatan Tanjung Intan cuma belum menjadi simpul ekonomi. Oh. Jadi itu. Jadi tadi ya, pertanian, maritim, utara dan selatan dan wisata. Ini 3 kekuatan kita. Kalau Jateng bisa memaksimalkan ini, sebenarnya akan menjadi kekuatan. Nah, kalau hari ini kemajuan Jawa Tengah ada industri tapi bahan baku dan itunya lebih banyak dari luar semua, impor semua. Artinya industri itu hanya sekedar pindahan dari mana ditaruh di situ dan potensi lokalitas di situ tidak tergarap oleh industri itu. Betul, jadi bukan industri yang berbasis pada sumber daya yang ada. Betul. Yang kalau dulu aku sekarang kan garment yang besar di sana, impor semua bahannya, kapasnya, apanya impor semua. Temanggung itu dulu ada industri pengolahan tapioka, singkong. Saya kira bubar, padahal dulu di zaman saya kecil tuh pabrik tapioka menjadi sebuah ini juga. Sekarang kan hilang. Nek nongol sampean sebutannya budin namanya. Iya, budin. Budin ada yang bolet gitu. Bolet. Ana sing nek nongol wilayah Kedu mrene ana sing ngarani jenderal kan. Iya. Oke. Jadi niku Mas, sebentar sedikit lagi. Jadi kesimpulan kita awal ini dari hasil pengawasan pembangunan ekonomi Jateng itu perlu dibuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menyeimbangkan Jawa Tengah. Di utara ada Semarang, di selatan ada nanti porosnya Purwokerto, di timur ada namanya porosnya Solo. Kalau tiga-tiganya itu di-push, itu baru akan terjadi pemerataan. Nah, karena itu ini butuh nih sentuhan kebijakan yang bisa mendorong itu. Nah, nanti ini hasil pengawasan kami akan kita sampaikan ke sana. Sampai ki dokter hukum maupun dokter ekonomi saya. Kalau ngomong simpel-simpel ini kan bicaranya kan growth pool, tempat-tempat pertumbuhan. Jawa Tengah ada 3 titik ini sing tak tangkep ya, sampean mau ngendikan ya. Jawa Tengah itu perlu 3 titik itu ditumbuhkan, Solo Raya, kemudian Semarang, kemudian Banyumas, artinya Purwokerto lah, Purwokerto Banyumas umpamanya. Ketika 3 itu digerakkan, koneksitasnya bagus, otomatis kan pertumbuhannya oke. Betul. Ini kan pikiran wong ekonomi, duduk dokter hukum. Oke, Mas, ini gak kerasa wis tekan pojokan iki wis wektune awak dhewe ora akeh, nyun sewu. Nah, Mas mungkin pesan-pesan khusus sampean mungkin. Pesan-pesan khusus sampean tinggu wong-wong Jawa Tengah, kanca-kanca Jawa Tengah. Dan juga ke mereka yang ada di Jawa Tengah, untuk mereka yang perantau dan seterusnya. Ada pesan-pesan khusus apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Guyub Jateng TV ini, bahwa Jawa Tengah ini sini wong-wong hebat. Karena kalau bicara Banyumas ini seruling Mas bagaimana bicara Banyumas itu ide-ide besar dan tokoh-tokoh besar banyak dari sana. Betul, ya Mas ya? Betul. Ada BRI yang sekarang luar biasa gitu ya, Soko Purwokerto ya Mas ya? Betul. Ada Sudirman dari sana. Dan seterusnya. Mas, apa yang sampean ingin pesankan ke pemirsa
Guyub Jateng TV. Ya, nggih, dari hasil kami selama ini menemukan dan meyakinkan bahwa Jawa Tengah memang menjadi salah satu penopang, ya, bukan cuma Jawa tapi memang juga Indonesia, baik dengan penduduknya yang sekarang 36,7 juta. Penduduk ini melebihi jumlah penduduk di tempat itu negara, Mas. Jadi ini memang besar sekali. Besar, karena besar tadi memang perlu kita bersama-sama membuat sebuah kebijakan yang bisa meratakan tadi dengan growth pool tadi, salah satunya. Yang kedua, orang Jawa Tengah juga terkenal punya banyak sekali kehebatan-kehebatan tadi, sudah disebut tokoh-tokohnya, tapi juga orang Jawa Tengah itu di mana-mana itu bisa berkembang. Saya keliling ke Indonesia selalu banyak apresiasi dan juga banyak kesan-kesan bahwa orang Jawa Tengah itu juga tentu terkenal baik, tapi juga punya etos yang banyak juga mencapai prestasi. Bahkan di berbagai daerah itu untuk sampai ke di jabatan pimpinan kepala daerah selalu ada rumusnya, mesti ada orang Jawanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh punya kelebihan. Nah, saya kira sifat yang baik ini atau karakter ini harus terus kita pupuk agar orang kita sebagai warga Indonesia yang kebetulan memang berasal dari Jawa Tengah ini bisa terus menjadi kekuatan Indonesia. Nah, para perantau itu juga mengemban, membawa nama baik daerah, sekaligus misalnya bisa menjadi menghadirkan kebaikan-kebaikan dimanapun berada. Tapi tetap kita berharap karakternya harus bisa munculkan. Nah, kemarin saya itu ada cerita kecil aja tuh, yang ada saudara kita dari Palu namanya Mas Tili. Itu beliau itu menjadi orang hebat karena bisa menyelamatkan buaya yang terlilit ban di Palu. Itu Mas Tili orang Seragen. Itu orangnya sederhana. Untuk mengatasi buaya ini sudah datang dari nasional bahkan internasional, nggak bisa. Australia ada yang datang waktu yang iso wong Jowo. Nah, ini berarti memang betul kita punya banyak kelebihan. Nah, terkait dengan pembangunan daerah, ya ayo kita bareng-bareng mencoba melihat pembangunan ini secara agak lebih utuh, dilihat capaiannya, dilihat apa yang belum baik, mari kita dorong, baiki lagi, yang sudah baik kita tingkatkan lagi. Nah, tentu saya berharap kami di DPD RI bisa bersama-sama masyarakat Jawa Tengah bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bergotong royong dalam rangka memajukan Jawa Tengah dan Indonesia. Oke, sembah nuwun Mas untuk waktunya. Matur nuwun sangat untuk waktunya, kepada luar biasa. Panjenengan semua, dan ini menjadi awal ini untuk keberkahan kita. Oke. Konco dulur Jawa Tengah, di channel Guyub Jateng TV ini kita akan ketemu dengan sosok-sosok luar biasa, tokoh-tokoh yang luar biasa yang dari Jawa Tengah, berbagi cerita bagaimana perjalanan karirnya dan ide-ide apa yang ada di benaknya. Jateng hebat, jadi kita akan kembali diharap ketemu meneh di acara-acara selanjutnya, ketemu ngobrol bareng wong Jawa Tengah. Salam guyub gayeng sak lawase.